Saya percaya bahwa tidak ada dari kita yang pengen dibilang atau dipanggil atau disebut bodoh. Tetapi wanita Indonesia, ada satu kebenaran Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di situ jelas banget disampaikan, diceritakan tentang 5 anak dara yang pintar dan 5 anak dara yang bodoh. Adapun persamaan antara 5 anak dara yang pintar dan 5 anak dara yang bodoh adalah mereka sama-sama punya pelita. 5 anak dara yang pintar dan 5 anak dara yang bodoh, mereka itu sama-sama sedang menyongsong mempelai laki-laki. Itu yang tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kemudian persamaan berikutnya adalah mereka sama-sama mengantuk. Dan kemudian yang terjadi berikut adalah mereka 5 anak dara yang pintar dan 5 anak dara yang bodoh, itu mereka sama-sama tertidur. Dan selanjutnya, kejadian yang terjadi selanjutnya adalah sama-sama mereka terbangun dan membereskan pelita mereka masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi perbedaan sehingga yang 5 dikatakan pintar, tetapi kemudian yang 5 dikatakan bodoh? Perbedaannya adalah yang pintar atau 5 anak dara yang pintar ini, mereka memilih untuk berjaga-jaga di dalam roh. Nah saudara, wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, berjaga-jaga di dalam roh itu bisa dilakukan dengan cara kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa pergi bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang siapa Yesus itu. Itu berarti kita sedang berjaga-jaga di dalam roh. Kemudian yang berikut, berjaga-jaga di dalam roh itu bisa dilakukan dengan cara kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin berpuasa. Intinya adalah kita melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Persamaannya saudara ya. Yang pertama, 5 anak dara yang pintar ini, kenapa disebut pintar? Karena mereka hidup berjaga-jaga di dalam roh. Kemudian saudara, yang bodoh ini, 5 anak dara yang bodoh, mereka memilih untuk tidur tanpa ada persiapan. Sehingga pada akhirnya 5 anak dara yang bodoh ini tertinggal. Makanya mereka disebut anak dara yang bodoh. Nah, wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau ingin disebut bahwa engkau adalah wanita yang dipakai oleh Tuhan, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau ingin menyandang predikat, masuk dalam kategori 5 anak dara yang pintar, Anda, saya, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus berjaga-jaga kehidupan kita ini di dalam roh, melakukan apa yang perintah Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Mari jadi wanita-wanita Indonesia yang pintar, karena kita adalah wanita-wanita yang bukan hanya dengar firman Tuhan, bukan hanya mempelajari firman Tuhan, bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita menjadi wanita-wanita Indonesia, wanita-wanita Kristen yang melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.